Dalam sholatnya saya suka macam mun saya itu kaget jadi tadi kaget mun saya makmum melihat dia baju kawan yang bertulisan ini tulisannya aja anak dia tulisannya jadi bagaimana mun saya ya macam deh macam kata dia mun berokat saya mungkin nggak untuk sementara itu mudah-mudahan nanti kita juga yang empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang selawat di dalam sholat ada juga at-tahiyatul mubarakatuh sampai seterusnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kali akhirnya nanti ada yang memasalahkan apakah sayyidina ataupun dan pakai sayyidina, dia bergantung kepada masing-masing mazhab lah. Kalau mazhab Syafi'i pakai sayyidina, di antaranya ulama-ulama Syafi'i sekarang yang memakai sayyidina baik di luar sholat atau di dalam sholat. Kemudian kalau di luar sholat kita membaca sholawat, apakah zikir nazam atau zikir maulud atau zikir anak, ini kan salah satunya ada di antaranya zikir khusus sholawat kan ini. Atau kita membaca setelah anak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai seterusnya deh. Atau yang tadi kan ini, ia termasuk namanya sholat thariqah, atau artinya zikir yang non formal. Non formal itulah yang kita dan diatur waktunya hati kita mau, dan ditentukan apakah harus rakaat zuhur, rakaat asar, tidak ditentukan, kita yang memanagenya sendiri. Sehingga dengan harapan agar 24 jam ya lebih banyak terisi dengan zikir kepada Allah, termasuk selawatnya. Termasuk selawat. Karena zikir itu macam-macam Pak. Baca Quran termasuk zikir, selawat termasuk zikir, doa termasuk zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya, hauqalah ke, ta'awuz ke, basmalah, ia termasuk zikir. Jadi banyak macamnya. Jadi sehingga kita bisa nak ngisiin ke hati, nak ngisiin. Kemudian zikir nafas termasuk, zikir qalbi, zikir jantung termasuk, zikir af'al termasuk. Tapi memang ia nak dipelajari Pak, sehingga kita bisa jadi ia untuk mengisi agar kita itu selalu ingat dawa zikir, terus menerus berzikir, istiqomah dalam berzikir. Sehingga karena sentral untuk bisa sampai kepada Allah salah satunya adalah dengan jalan zikir. Karena kata Allah, mungkin kita ingat dengan aku pasti ingat dengan kita. Gitu. Membahas pertanyaannya, kapan Allah ingat dengan kita? Senang jawabnya sesuai dengan pertanyaan. Mungkin kita, kapan Allah ingat dengan kita? Ya pada saat kita ingat dengan dia, ya dia. Allah ingat dengan kita. Mungkin kita tidak ingat dengan dia lupa ke? Bahasa yang lupa, tapi tetap diutangkannya. Maksudnya bahasanya lupa, tidak diingatkan, tapi nanti ada berhitunglah di akhirat. Jadi seperti itu jawabannya. Kemudian yang kedua, nerawang mirat ke lain. Itu bahasa sufi kan ya. Bahasa syariat biasanya tidak disebut mi'raj sholat ya. Bahasa sufi. Jadi artinya kita kontak kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana trik-triknya? Trik-triknya sebenarnya banyak di situ Pak. Di buku kita itu makilah tuntunan sholat syariat yang berhakikat. Kalau misalnya triknya kan, misalnya pada waktu kita berdiri, ada triknya ya. Nabi harusnya kita berdiri.
kalau waktu ruku apa yang harus diingat selain dari bacaannya. Nah, kemudian waktu sujud ada trik-triknya. Kemudian pada waktu kita nak sholat kan dah qomat kan ya. Nah di situ memang ada Pak dia. Jadi mendapat memang nak dibaca dulu diulang-ulang dulu. Sebenarnya dah diulang-ulang pun dia dah anjari dia sih ditanyakan ya. Anjari. Tapi kalau menadi kira-kira ngano baru dia no. Jadi di Pak, misalnya kita nak sholat lah trik-triknya kan. Waktu qomat kita kan berkumpul kan, misalnya sholat berjamaah. Maka di sini kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa Pak. Nak sholat itu berdoa. Ngapa kita harus berdoa nak sholat? Karena sholat itu berat, perkara yang berat, mesti harus ditolong oleh Allah baru bisa. Harus ditolong. Makalah ngapa pada saat azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, yang dijawab dan hayya 'alas shalah. Langsung dijawab la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daya dan kekuatan yang datangnya dari Allah. Nah, kita kan nggak remeh ya, ditolong tak ditolong Allah yang bisa itu kayak. Nah, ia termasuk syirik sebenarnya. Menganggap bahwa kita mampu, sombong. Nah, jadi pada saatnya kita harus Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin atau syaitan ya, sampai seterusnya. Nah, disikan adik untuk laka ia baru kita mohon munajat kepada Allah. Ya Allah, singkaplah tabir yang menghalangi aku dengan Engkau ya Allah. Singkaplah tabir yang menghalangi aku untuk melihat keindahan-Mu, melihat keagungan-Mu. Ya sebenarnya ya tabir yo sehingga kita tidak mampu. Coba mau dibuka tirai dah nampak. Nah, tirai itulah yang biasanya adalah dosa. Dosa-dosa kita lah yang menghalangi. Nah, melihat ajin, melihat api, ya tidak jadi kayak buka tabir. Dia senang. Tidak perlu berzikir. Kelih ke bawah. Gimana dia? Apa dia sinsang? Caburnya bukan lagi bisa dimudah hantu. Dan baru nak berzikir pakai selawat ini dan jari ya sang sejinnya. Semanar kita terakatnya pakai aneh untuk semanar pikirnya dan jari bagi ke sinsang dia dah bisa kita lihatnya. Jadi ia dan perlu ditabir tabir halus nah ya, tabir halus. Tabir besar ya adalah Allah Subhanahu wa taala disebabkan dari Rusia tadi. Nah, jadi trik-triknya memang ya, pertama memang harus betul-betul dihayati. Walaupun dah tahu teori itu nanti, tapi mendaan mau ngayati enggak bisa. Enggak bisa. Memang harus nak mumpuk-mumpuk ya. Enggak bisa gopo. Usah nak didulikan lagi orang yang langsung gopoh ya usah dah nak dituruti. Misalnya ya sah juga secara syariat kan biasa sholat sunat lah biasa ya Pak sambil berjalan pun bisa deh Allah usah nak turuti dah ia ngambil anak boleh nak ambil ialah yang diprotes yang dikritik oleh Siti Jenar ke dulu zaman para wali dikritiknya. Nah, coba turuti orang ke dulu yang ke mari yang aki-aki kita ya. Allah yang betul itu dulu. Memang lambat nih, ya lambat tapi bukan ulut. Nah, baca dulu. Menghening dulu. Lakai berusul ini Pak. Biasa usulin pun berapa kali. Luman masuk. Oh, enggak bisa. Ada gangguan. Belum. Oh. Tapi kita saat nurutnya ya. Pokoknya udah kirimnya, udah pas dah langsung. Jadi doa dulu, kemudian
Nah, doa itu penting. Karena kalau pas kita dikabulkan oleh Allah, dan susah-susah payah kita husuk, dan susah payah. Dan usaha dibuat husuk, dan dia boleh. Boleh. Apa yang kata Ibnu Athaillah, mun kita misalnya nak buat husuk, makin tak husuk, susah. Pokoknya diselesaikan. Mungkin jauh ya. Susah. Mungkin tak husuk. Karena kita bawa dengan tekanan tadi. Sampaikan ya. Padahal kan tak mampu kita husuk dengan Allah lebih bagus. Ya Allah, mudah-mudahan kau tolong aku mana bisa nak husuk tu. Langsung Allahu Akbar. Jadi waktu kita berdiri ingat kan, waktu kita ruku kala ingat dengan keagungan Allah, waktu sujud kala ingat dengan ketinggian Allah. Balikan dengan kita waktu ruku kala Allah Maha Agung, kita adalah Maha Hina sampai seterusnya. Ia perlu penghayatan, penting sekali. Jadi usana asal laka. Asal laka sih boleh, tapi bagus lakaan. Jadi trik-triknya memang ada. Kemudian yang terpenting lagi, menurut orang sufi, khusyuk itu memang sulit kalau hati kita belum bersih. Teori memang perlu, tapi yang mendukung sekali enak. Tapi si teori apa itu ada? Memang harus teorinya ada. Itu kan teori ibaratnya kan. Teori. Nah, kemudian didukung lagi oleh kebiasaan kita membersihkan hati, bersih hati, insya Allah hanya lintasan. Mengibaratkan dalam bukuan ya, memahami ilmu tasawuf, di sini dikatakan bahwa kotoran yang ada di lantai rumah kita. Nah, selama ada kotoran ia katanya, selama ia juga lalat ia tetap magi kan gede, tetaplah biasa tambah langau lagi ya. Kita gayakan deh khususnya kita buru anak lalat pagi dia bentar, lama-lama datang. Nah jadi juga kita selama hati kita kotor, hati kotor itu maksudnya bukan kotor anaknya, kadang-kadang kesibukan kadang hati ya membuat anak ya, atau ketidaknyamanan kita, entah habis HP tidak nyaman lah kita dengan orang dengan HP. Nah ini terbawa dalam dia karena ada kotoran tadi, bukan kotoran dosa toren aja ya, kotoran. Maka pada saat Allahu Akbar larawan kemana aja. Misal kita bacaan orang masih ingat bacaan orang. Tadi bacaan anak randap dah mulai baca, dah mulai kita nak kita sampai baju dia. Kokong direspon tolen lah. Ada kainnya anak bolong ni, ada berlubang dan sadar dia berlubang. Nah, direspon tolen. Jadi di sini baju partai gitu. Langsung kita konsentrasikan kan. Nah, bisa dia bantar, tapi hanya berapa detik aja konsentrasinya. Bagus karena ngulang lagi biasa. Anak kontak kita kepada Allah, tapi lama-lama ngulang lagi. Karena kata orang sufi, selama itu belum dibersihkan, selama ia juga dia tetap nyerbu. Kita buang. Cuma kita yang kapak nibasnya. Kemudian apabila ia dibuang katanya, maka walaupun ada lalat ia sebagai lintasan. Jadi tapi dia tidak melekat, tidak menjadi sarangnya. Ada memang walaupun hati kita dah memang ada lintasan-lintasan tetap, tapi dia tidak melekat di hati dan banyak direspon. Jadi ya memang berat. Makilah kata Nabi dalam hadis ya, bahwa orang bisa khusyuk ya hanya 10/6, ada yang per 8, ada dan sebagainya. Jadi tidak sampai Ali bin Abi Thalib pun yang ahli khusyuk di antara seluruh sahabat, ia pun tidak mampu khusyuk sepenuh solat. Makilah orang fikih
madahkan cukup waktu takbiratul ihram aja pundah pakai. Waktu senang semangat Allahu Akbar. Ingat dengan kebesaran Allah aja Udah Pak. bahwa kita itu maha kecil. Iya pundah pakai lah kak, iya dah ngelarau pikiran. Daripada yang enggak Iya dah lumayan. Nah, Pakai sedikit juga. atau misalnya pada saat baca Allahu Akbar tolen ada lumayan juga. Nah, dan khusus itu turun naik. Oh iya. Memang tidak bisa nak kita pungkiri sepertinya. Tidak bisa nak sampai ulama-ulama pun seperti itu. Cuma dia lebih banyak khusyuk daripada dan khusyuk. Berbeda dengan kita lebih banyak dan khusyuk daripada yang khusyuk. Nah, jadi ya, bagaimana kita supaya nak khusyuk jadi terpajam. Menghindari Memang kita dilarang oleh Nabi pada saat dia menanak mesti harus melihat di tempat sujud kali. Jadi dilarang pada saat kita asyhadu an la ilaha illallah kita melihat jari kita, tapi pada saat dah laka maka kita melihat tempat sujud. Jadi berpindah jadi geser. Tapi bagi kita yang berada di di Ka'bah, di lokasi Ka'bah di Masjidil Haram maka kita tidak melihat tempat sujud anak Pak. Waktu berdiri tidak tidak disunahkan membaca di tempat sujud, tapi disunahkan memang ngalih Ka'bah. Waktu berdiri tapi waktu sujud daan. Waktu waktu rukuk tak ada. Waktu rukuk dia waktu berdiri ya sunnah, paling sunnah namanya kita melihat Ka'bah. Tapi mudah Ka'bah dan dilindungi oleh yang lain tidak sunnah. Sunnahnya dia langsung disir. Nah, bagaimana menurut orang sufi bergantung ke di mana posisi kita Pak. Mau misalnya kita bisanya khusyuk iya dengan macamkan mate, menyalangkan mate kita bisa ngerayau, maka memejamkan mate lebih utama memejamkan mate daripada buka mate. Iya bagi iya. Tapi sebaliknya ada juga orang yang absal macamkan mate ngerayau, tapi mau dibukanya matenya dia konsentrasi, maka lebih utama buka mate calang. Jadi situasi kondisi. Karena tujuan sholat adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi tujuan sholat khusyuk. Nah, makanya Nabi ngajarkan apabila kau dah lapar, nasi udah dihidangkan, azan dikumandangkan, maka kata Nabi makan dulu. Laka ye berjamaah. Itu kalau makan ya pakai kongsi dengan kawan yang ahli memang kuat deh, kuat lah. Kuat nyuap. Langsung tadi nak ngambil anak tadi tidak didulikan omongan Nabi macam ye, langsung nak ngambil keutamaan di awal waktu. Nabi kan nyuruh di awal waktu kan, tapi dalam kondisi yang normal, yang itu kan tidak normal tuh. Ditinggalkan, pokoknya kita makan lah. Aku langsung nak tuh sholat, aku nyanyian masih nak dengan Allah kawan tuh tidak pandang bulu, nasi pas-pasan. Nah, sekali di sini datanglah lalat, kan ada kotoran situ. Madahkan bala kau ya, ngapain yang kau tinggalkan? Makia kawanmu ya bajingan semen. Habis kalau kau mulai sadis. Makia lapar. Berkeinginan memang selesai. Ya kan. Tadi mau nasi kita tidak dimakan diulang orang kita seorang
dan masalah lah itu pakai drama. Nah inilah Rasulullah yang melihat seperti itu, melihat kehusuan. Jadi lihat situasi kondisi. Nah jadi yang lebih utama. Saya lagi kan? Masih udahlah kalau gitu. Pak Iman, terima kasih kepada tuan guru kita sudah